Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur di channel bimbingan dan konseling. Materi kita kali ini yaitu menciptakan suasana belajar daring yang menyenangkan. Oke. Sama tujuan dari pembelajaran dari materi ini yaitu bagaimana supaya peserta didik dapat menciptakan suasana belajar daring yang menyenangkan, aman dan menyenangkan, jadi tidak menjadi beban. Materi yang kita bahas nanti yaitu ada 3. Pertama, pengertian belajar, kemudian pengertian daring, dan terakhir gimana persiapan untuk belajar daring. Oke, pertama pengertian belajar. Belajar itu kalau kita lihat dari KKB, Kamus Bahasa Indonesia, itu belajar dikatakan sebagai usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, ya. Atau belajar itu dikatakan juga berlatih guna merubah tingkah laku dan tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Ya, ini ada definisi belajar dari masing-masing ahli ya. Kalau dari Ernest Hilgert katanya belajar itu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan perubahan keadaan ya dari yang ditimbulkan oleh lainnya. Kemudian kalau dari Muhammad Surya, beliau mengatakan belajar itu proses yang dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Jadi antara Ernest dan Muhammad Surya sama-sama mengatakan, mereka berdua mengatakan bahwasannya belajar itu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu perubahan ya, dan kegiatan itu dilakukan secara sadar. Kemudian apa itu daring? Nah, daring itu dalam jaringan. Kemudian ketika kita belajar daring itu harus belajar berbasis internet ya, dimana nantinya internetnya terhubung ke komputer sebagai medianya ya, komputer atau laptop ya. Nah, jadi yang paling perlu di situ yaitu harus jaringannya bagus, jaringan dan kuotanya bagus gitu. Oke. Ini persiapan belajar daring ya. Untuk persiapan belajar daring ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya ketika kita udah mulai belajar secara daring kita bisa aman, santai, dan lebih fokus. Pertama, kita siapkan dulu tempat yang nyaman untuk belajar ya, sehingga nggak terganggu ya, misalnya jauh dari keributan atau tempatnya rapi, bersih, sehingga kita merasa nyaman ketika belajar. Kemudian kedua, pastikan bahwa cahaya dan penerangan di ruangan kita belajar itu cukup, sehingga ketika kita membaca atau menulis nanti kita bisa melakukannya dengan jelas. Kemudian ketiga, ini yang paling penting, pastikan kalau jaringannya bagus dan kuota internetnya cukup. Nah, kalau ini yang ketiga ini terganggu, maka pembelajaran secara daringnya akan terganggu juga. Nah, kemudian keempat, siapkan perlengkapan yang diperlukan selama belajar, seperti alat tulis, buku, ya. Itu disiapkan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika memulai belajarnya, kita tidak lagi mencari-cari. Kemudian kelima, di saat kita belajar secara daring, boleh disiapkan camilan yang sehat untuk selingan belajar. Ya, karena kita belajar sendiri, nanti ketika rasanya udah mulai agak lelah, kita istirahat, kemudian boleh camilannya disantap. Kemudian terakhir, tetapkan waktu belajar yang tepat. Nah, kita mau belajar itu di antara jam berapa dan jam berapa yang waktunya memang efektif dan efisien. Tapi jika kita mengikuti waktu di sekolah, ya, ketika KBM berlangsung, itu ada jam wajib ya. Jam wajib dari pagi dan itu sudah teratur jamnya. Ya, jam pertama jam berapa sampai jam berapa, jam kedua jam berapa sampai jam berapa, itu sudah ada. Tapi kalau kita belajar di luar jam belajar sekolah,
Kita tentukan kapan kita yang nyaman, kapan yang kita ready, kapan yang kita santai untuk bisa belajar. Oke? Nah, jadi itu beberapa tips yang bisa kita siapkan di masa pandemi COVID ini, di mana kita di masa ini kita belajar menggunakan jaringan ya. Dan itu lebih nyaman, lebih aman untuk saat kita kali ini sekarang ya. Mudah-mudahan nanti kondisi ini cepat pulih kembali dan aktivitas belajarnya bisa kembali normal seperti biasa. Oke, saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi yang lainnya di lain kesempatan.